samping ya mengenai apa yang Ibu Indri sampaikan tadi itu yang begitu panjang kronologinya, dan bisa saya simpulkan ada beberapa poin. Yang pertama, kita berdasarkan pada ADART, junto dengan SOP regulasi tambahan ya yang telah dibuat atau yang telah diikutin selama ini. Itu yang pertama. Yang kedua, menyangkut tentang suatu ketidakadilan yang didapatkan oleh teman-teman semua ya. Kalau kita berdasarkan dengan aturan yang ada di dalam surat tersebut tadi, jadwalnya itu kan sudah sangat jelas. Siapa yang buat, siapa yang tanda tanganin. Ya, ada tadi saya lihat ada ketua dan ada sekretaris ya di dalam pencalonan sebagai panmus. Pengurus. Ya, pengurus. Ya. Maka harusnya yang membuat itu harus mengikuti regulasi tersebut. Ya, tidak mungkin dibuat untuk dilanggar. Ya, dan tidak boleh ada kesenjangan dalam pelaksanaan aturan-aturan tersebut yang sudah dibuat. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, mengenai tujuan daripada Ibu Indri dan teman-teman yang lain menyuratin ya atau soal kepada Pemprov, itu tidak ada soal. Ya silahkan, bagaimana nanti keputusan mereka, kebijakan-kebijakan mereka, maka itu menjadi dasar dan pondasi dalam melaksanakan hal-hal yang dikasih petunjuk oleh bagian Pemprov. Yang keempat, ya saya lihat tadi ya di dalam cerita Ibu Indri, saya kirain ada masuk atau ada tujuan masuk ke ranah proses hukum. Ya, kalau masuk di dalam proses hukum, maka itu bisa kita kategorikan masuk di dalam ranah perdata atau masuk di dalam ranah pidana. Tetapi tidak hanya objek yang kita lihat untuk pencalonan itu, bukan. Tetapi ada beberapa sebelumnya cerita Ibu Indri dan sesudah cerita Ibu Indri mengenai ya tindakan-tindakan mereka yang tidak sesuai dengan prosedur. Ya, dan saya tidak mau sebutkan itulah. Ibu Indri tadi sudah cerita begitu panjang. Nah, namun yang berikutnya ini juga paling penting ya ketika berbicara tentang regulasi atau SOP itu yang telah dibuat, harusnya mereka harus menjadi contoh. Ya, menjadi contoh untuk melaksanakan prosedur yang telah mereka buat. Ya, kalau adanya pengecualian ya, dalam konteks penerimaan itu, baik secara penerimaan administrasi berkas atau lain sebagainya, itu harus disamaratakan semua. Ya, kalau tadi ada salah satu seseorang tadi yang Ibu Indri sampaikan tadi, dia mewakili dengan membawa berkas yang beberapa orang, ya maka harus dipertanyakan apakah sudah dikuasakan kepada dia untuk mengurus atau tidak. Kalau tidak dikuasakan, maka muncul pertanyaan, ada apa dengan ibu ini? Kok bisa mewakili yang beberapa orang itu tanpa dikuasakan? Ya, itu pun kalau dikuasakan harusnya ya diberikan informasi kepada keseluruhan, ya tidak hanya kepada sepihak. Karena disitulah nanti muncul, oh ini lebih punya nilainya, makanya dikecualikan untuk dikuasakan. Dan beberapa tadi cerita Ibu Indri, mulai dari jadwal yang sudah ditentukan, banyak yang tidak mengikuti. Ya, mulai dari penerimaan, siapa panitianya, ya siapa yang menerimanya, ya justru mereka tidak ada di tempat. Maka saya melihat itu suatu kelalaian yang dilakukan oleh orang-orang tersebut atau panitia tersebut, para penerima, ya di mana tidak profesional di dalam bekerja. Karena kalau kita menyangkut tentang cerita Ibu Indri ini tadi, ada sedikit masuk ranah yang namanya proses hukum di situ. Ya, proses hukumnya apa? Ya, kita bicara tentang kesengajaan dan kelalaian. Ya, apakah itu merupakan suatu kelalaian mereka atau merupakan suatu kesengajaan? Ya, kalau saya lihat tadi dari video, dari yang Ibu Indri ceritakan, karena sudah mengalami, melihat, mendengar, ya dan menyaksikan sendiri, maka saya lihat ada unsur-unsur kesengajaan, bukan suatu kelalaian lagi. Kenapa? Kalau kita bicara kelalaian mungkin telat beberapa menit, oke lah, ya.
Tetapi saya lihat tadi ini bukan telat lagi. Memang sudah ada kebijakan khusus bahwasanya di jam segini. Padahal di jam segitu yang sudah ditentukan, ya bukan di jam yang sudah dituliskan di atas kertas sesuai dengan aturan yang mereka edarkan kepada teman-teman Ibu Indri. Ya. Maka itulah munculnya suatu kesengajaan. Maka kalau kita bicara kesengajaan ini, apakah kesengajaan yang sudah disetting atau kesengajaan karena situasi dan kondisi pada saat itu? Ya, tetapi semuanya sama-sama kesengajaan. Tetapi motifnya membuat suatu kesengajaan, nah itu yang harus dijejakin. Makanya langkah untuk ke Pemprov itu tepat dan benar untuk melapor atau mengadu ke sana supaya teman-teman semua yang 5 orang itu mendapatkan keadilan, supaya tidak adanya suatu ketidakadilan ya di dalam hal-hal sekecil seperti yang telah terjadi ini. Ya, mungkin itu saja sih Bu Indro ya. Oke, Pak. Ya, mengenai semua tekanan-tekanan yang terjadi terhadap ketuanya Pak Stanley, bosnya dan timnya, anggotanya tidak mengikuti prosedur dan mengikuti order dari dia, itu termasuk ranah mangkir nggak, Pak? Harusnya itu harus diikuti, ya. Tidak bisa sesuatu yang dia sodorkan, apalagi ditandatanganin oleh ketua dan sekretaris, itu tidak diikutin. Secara legalitasnya kan sah itu. Oke. Ya, maka dia harus menjadi contoh, dia harus menjadi teladan. Ya, berikutnya mereka menolak untuk menandatangani surat berita acara serah terima dokumen itu, karena di situ ada ya bagian yang mereka terlambat sama bagian mereka yang tepat waktu gitu. Itu termasuk mangkir nggak, Pak? Kalau mengenai menolak harus ada alasannya dong. Ya. Ya mungkin alasannya 1, 2, 3 sampai 10 misalnya, yang bisa menguatkan ya argumentasi mereka supaya meyakinkan kita memang layak untuk ditolak. Ya. Tapi kalau tidak ada alasan atau argumentasi baik secara regulasi yang sudah dibuat atau ada kebijakan-kebijakan khusus, ya maka tidak boleh. Ya harusnya ada alasan yang tepat berdasarkan pada regulasi. Karena ini semua dilakukan kan berdasarkan regulasi. Iya, Pak. Bukan berdasarkan suka-suka Ibu Indri, suka-suka yang lain. Betul. Ya, dan ini harus berdasarkan regulasi terutama pada ADART yang ada. Oke. Begitu, Bu Indri. Mereka kalau ini meeting kalau sudah kalah, misalkan mereka merasa wah udah mentok gitu, mereka akhirnya langsung hantem dengan ADART, ada di dalam ADART pooling, Pak. Jadi mereka ayo udah pooling aja, siapa yang paling banyak suaranya itu yang jadi gitu. Menurut Bapak dengan kondisi dan situasi seperti ini yang dimana 5 dokumen sebenarnya sudah sah gitu kan, sesuai dengan administrasi pengumpulan dokumen ya sesuai dengan yang diarahkan dalam surat edaran. Amat dokumen-dokumen yang terlambat itu, untuk supaya dokumen yang terlambat itu tetap masuk, mereka pakai sistem pooling, apakah bisa disahkan, Pak? Begini ya, ADART merupakan suatu aturan. Ya. Tapi di dalam ADART juga harus memastikan adanya nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan suatu isi daripada ADART itu. Oke. Ya. Kalau berbicara tentang ini mengambil kesempatan dalam kesempitan karena ada tertulis di dalam ADART, bukan berarti ya menyimpang ya nilai-nilai kemanfaatan ADART itu kepada keseluruhan di situ juga. Oke. Ya, maka harusnya ya ini tidak boleh dijadikan sebagai senjata ya untuk memutuskan sesuatu ya tanpa adanya suatu nilai-nilai kemanfaatan kepada warga sekitar di situ atau warga yang tinggal di situ. Ya, ini kan kita berbicara kemanusiaan. Yeah. Kalau mau pintar-pintaran, ya berarti kan kemanfaatan ADART itu tidak dimiliki oleh warga yang ada di situ. Iya, di pihak sana. Ya, makanya ya membuat suatu ADART itu hampir sama ketika kita membuat suatu peraturan perundang-undangan. Siap. Harus memperhatikan nilai-nilai kepastiannya di situ, kemanfaatan daripada isi ADART, dan ketika terwujud ada nggak keadilannya. Ya. Ya kalau seperti begitu seakan-akan
ya yang mereka lakukan itu mencoba untuk mengkriminalisasi hak-hak daripada warga di situ atau melakukan kesewenang-wenangan mereka. Nggak boleh seperti begitu. Oke, siap, saya jelas sekali. Terima kasih Pak. Ini yang saya mau dengar Pak. Nanti saya butuh kalau saya butuh bantuan, saya datang ke Bapak lagi ya Pak ya. Silakan. Saya akan undang bapak-bapak yang itu 5 calon itu untuk berkenalan juga dengan Bapak. Oke Pak, ya, terima kasih. Sama-sama. Ini saya juga perlu meyakinkan diri saya bahwasanya apakah pooling itu memang ada, memang di dalam ADART pooling itu memang ada di dalam ADART. Hanya saja yang saya pahami adalah pooling itu dilakukan jikalau ada deadlock gitu ya dalam satu musyawarah untuk mufakat. Nah, tapi di dalam apa yang sekarang terjadi saat ini itu semua para panmus yang merasa diri mayoritas ya banyak gitu, mereka selalu kami 13, kami banyak, kami lebih banyak, ya udah kita pooling aja, sudah kita voting aja gitu. Nah menurut Bapak ya padahal saya balik lagi, padahal si ketuanya sudah menetapkan misalkan hari ini meeting, hari ini apa gitu, tapi oleh karena berbagai alasan akhirnya mereka mengajukan udah voting atau pooling gitu kan, karena mereka merasa diri lebih banyak. Apakah itu termasuk suatu tindakan yang benar? Apakah termasuk bisa dikategorikan tindak makar atau ya pidana akhirnya gitu ya? Atau bagaimana Pak? Boleh dijelaskan Pak? Begini, ya mungkin Ibu Indri sudah membaca semua di dalam ADART. Ya ketika tadi Ibu Indri tadi menjelaskan mengenai fenomena yang terjadi itu, maka harusnya di dalam suatu tindakan yang harus dilakukan, sekali lagi saya mengulang, harus berdasarkan pada suatu nilai-nilai kemanfaatan dan keadilan. Ya, ketika ada pemilihan sesuatu, ya maka itu harus dilihat dari manfaatnya itu untuk yang lain itu ada nggak atau tidak, adil nggak atau tidak. Ya, jangan karena adanya suatu aturan yang mengatur di dalam ADART mengenai pooling, maka itu diambil kesempatan dalam kesempitan. Misalnya, ya warga sekitar di situ ada bersuara, tetapi karena pooling ini dijadikan sebagai senjata, maka tidak didengarkan lagi suara daripada warga yang di situ. Tidak boleh. Okay. Ya, nilai-nilai keadilan kemanfaatannya kan sudah tidak ada lagi di situ. Okay. Pertanyaannya, ngapain lagi dibuat perkumpulan untuk ditanyakan satu persatu kepada warga di situ kalau ujung-ujungnya pooling juga? Yeah. Pooling itu itu langkah terakhir. Ya, tadi Bu Indri sampaikan ketika itu terjadi deadlock. Yeah. Ya, itu langkah terakhir, upaya terakhir itu dilaksanakan. Bukan untuk langkah pertama atau menakut-nakutin ya warga di situ supaya mengikuti apa yang menjadi keinginan mereka ini. Nggak boleh. Kalau seperti begitu, maka itu sudah mengkriminalisasi hak-hak daripada warga yang ada di situ. Okay. Makanya ya ini kan kita berbicara tentang demokrasi. Ya Pak. Ya, ketika demokrasi ini kan semua bisa bersuara. Ya. Ya, boleh ya banyak suara, ya maka kita lihat fungsi dan keadilannya itu ada nggak dari suara-suara yang banyak ini. Tadi kalau Ibu Indri tadi menceritakan fenomena seakan-akan ada yang mengambil kesempatan untuk menggunakan pooling ya dengan dasar menakut-nakutin. Ya udah pooling, ya kan kayak gitu. Ya. Nah, lalu buat apa lagi kita kumpul di sini? Nggak perlu. Ya, pooling itu sekali lagi saya pertegas itu berguna untuk upaya terakhir. Ya, dan ketika sudah tidak ada lagi ya jalan keluar. Semasih itu ada jalan keluar dari apa yang disampaikan oleh warga di situ dan memiliki manfaat bersama, maka itu harus dibijaksanakan. Ya, tidak boleh dengan menakut-nakutin pooling karena untuk kepentingan ya pribadi, kepentingan kelompok atau kepentingan siapapun. Oke, Pak. Itu yang pertama. Kedua, mengenai ya ketika ketua ya sudah mengatur
ya untuk waktu-waktu seperti dalam hal ya mungkin rapat atau lain sebagainya untuk membicarakan atau evaluasi lah, ya maka itu punya wewenang para pengurus, ketuanya, ya wakil ketua, sekretaris, bendahara dan lain sebagainya. Ya, tidak boleh dilakukan sesuatu yang tidak sesuai perintah daripada ketua. Ya, kalau memaksakan untuk melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan pengurus, ketua dan lain sebagainya jajarannya, maka itu hampir sama kalau di dalam hukum pidana itu, yaitu makar, ya menumbangkan ya kepemimpinan seseorang dengan cara-cara kotor. Maka dalam hal ini ketua harus was-was ya untuk ya mengantisipasi ketika terjadi hal-hal semacam itu. Begitu Bu Indri. Pertanyaan berikutnya. Nah, seandainya si ketua berhalangan ya, lalu kemudian mereka merasa saya mendelegasikan dan memberikan kuasa saya kepada anggota, misalkan sebut saja kepada Bapak ABC gitu kan. Bapak ABC saya berikan wewenang untuk memberikan arahan sebagai ketua kepada anggota. Boleh nggak Pak seperti itu? Itu boleh. Ya, boleh. Ya, mengkuasakan kepada seseorang itu boleh. Hanya saja kita lihat apa isi daripada kuasanya. Alangkah lebih bagus secara tertulis. Ya, biar tidak menimbulkan multitafsir, apakah benar atau tidak benar, ini sudah dikuasakan atau tidak. Maka itu secara tertulis lebih bagus. Dan kita lihat isi daripada kuasanya. Apakah hanya mendelegasikan memimpin, misalnya memimpin rapat dan lain sebagainya, atau bisa mengambil suatu kesimpulan atau keputusan. Kalau tidak ada di dalam bunyi itu, maka yang didelegasikan itu tidak boleh melebihi isi daripada kuasa tersebut. Ya begitu Ibu Indri. Pak, terima kasih. Sama-sama.